Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, bahwa kita masih diberikan umur dan alhamdulillah ada dalam keadaan sehat walafiat. Para jemaah yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan salat tarawih, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi, yaitu penceramah dan imam tarawih adalah Ustadz Dani Abu Zaki. Infak kecering hari kemarin sebesar Rp316.000 dan jumlah infak sampai hari ini sebesar Rp3.090.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga amal baik para jemaah mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian informasi ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Wa qala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin, sidang Jumat, sidang salat sunat tarawih yang insyaallah semoga dimuliakan oleh Allah. Pada malam yang berkah ini bersyukur, mengucap hamdalah, kita masih diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan melaksanakan ketaatan, dan juga dilimpahkan kepada kita usia yang mampu kita manfaatkan dalam rangka melaksanakan pengabdian. Mudah-mudahan segala bentuk ketaatan yang sudah ditunaikan kiranya mendapatkan penerimaan Allah, dan segala kekurangannya semoga dimaafkan oleh Allah. Dan tentu saja tetap berharap kepada Allah, semoga di hari-hari ke depan, terutama sepanjang bulan suci Ramadan, siang dan malam di bulan Ramadan ini, Allah terus melimpahkan kepada kita hidayah, taufik, kekuatan lahir dan batin, agar kita mampu memanfaatkan detik per detik, menit per menit
di antara keistimewaan Ramadan di atas bulan-bulan yang lainnya adalah barokahnya tidak hanya berputar di sepertiga malam, tapi berkahnya meliputi seluruh malam. Hatta matla'il fajr, sampai menjelang waktu fajar, detik per detik, menit per menit, jam per jam, sepanjang malam di Ramadan semuanya barokah. Maka siapapun yang memanfaatkan berkahnya itu dengan ketaatan yang Rasulullah contohkan qiyam Ramadan, baik di awal malam ataupun di tengah malam maupun di akhir malam, atau malah seperti Nabi sepanjang malam, maka dia makin banyak malam terjaga dengan ibadah, makin berkah dia mendapatkan dari Allah. Dan ini ternyata kemuliaan ini tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul, bahkan umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah. Umat-umat yang lampau, utusan-utusan Nabi yang terdahulu hanya mengenal keistimewaan di 4 bulan saja. Umat Rasulullah kemudian diberikan keistimewaan khusus ditambah dengan bulan Ramadan. Satu-satunya bulan yang diabadikan namanya dalam Quran adalah Ramadan. Kita kesulitan menemukan di mana Dzulqa'dah, di mana Dzulhijjah, Muharram, Rajab, tapi Ramadan ada. Biasanya perkara yang diabadikan dalam Quran, yang dituliskan redaksinya dalam Quran, ada 2 hal. Pertama, perkara itu terbaik di atas segala kebaikan yang ada, atau yang kedua, perkara itu buruk, terburuk di atas keburukan-keburukan yang lain. Beberapa di antara hamba Allah dituliskan juga namanya. Dari sekian puluh ribu nabi, ada nabi-nabi yang Allah abadikan namanya. Mulai Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, kemudian Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Sulaiman, kemudian Musa, Nabi Harun, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan namanya. Ini terbaik di atas para utusan Allah yang lainnya. Ada pula di antara mereka hamba Allah bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya Allah tuliskan pula dalam Quran. Bahkan sosok mukminah, sosok muslimah, ada namanya Maryam binti Imran, ditulis namanya dalam Quran, bahkan ada surat namanya Maryam. Ada kemudian satu keluarga, yang keluarga ini terbaik di atas keluarga seluruh alam semesta. Apa itu? Keluarga Ali Imran. Namanya ada. Ramadan pun ada. Dia adalah terbaik di atas bulan-bulan yang baik lainnya. Umat terdahulu mengenal kemuliaan di 4 bulan ini. Pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka mengenal kemuliaan di bulan itu, tapi tidak mengenal kemuliaan ada di Ramadan. Ramadannya ada, tapi ditegaskan kemuliaan itu Ramadan saat hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan namanya redaksinya Allah abadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dalam ayat yang lainnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan di bulan yang barakah. Itu adalah perkara yang sangat barakah, Al-Quran yang agung. Itulah kemudian Rasulullah ketika akan kedatangan bulan mulia, kemudian memotivasi sahabat-sahabatnya untuk banyak ibadah, mempersedikitkan tidur. Di pas Ramadan tiba,
iramanya bukan Ramadan Tibra, Ramadan Tibra. Ya, jadi harus lebih sedikit daripada bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Rasulullah itu sepanjang tahun tidak pernah meninggalkan yang namanya qiyamul lail. Di sepertiga akhirnya Rasulullah itu bangun dengan jumlah 11, maka sepertiga akhir itu habis sampai menjelang subuh. Kalau kita hitung malam 8 jam, maka kira-kira durasinya sholat malam Nabi itu bagi sepertiganya kira-kira 2 jam sampai 2,5 jam. Dan itu habis, jarang-jarang Rasulullah kemudian kesiangan. Kalau untuk pernah ada riwayat 1 rakaat tetap dilaksanakan. Itu sebenarnya contoh barangkali pernah kesiangan, umat-umatnya barangkali mungkin kesiangan atau malah memang sering kesiangan begitu. Tapi sholat malamnya sebaiknya dijaga sholat witirnya meskipun hanya barang 1 rakaat. Tapi Nabi jarang begitu. 2,5 jam sepanjang tahun. Saat masuk Ramadan kan kecil kemungkinan Ramadan luar biasa barokah. Biasanya di luar Ramadan juga Rasul mendirikan qiyamul lail. Masuk Ramadan kecil kemungkinan kalau boleh jadi berkurang. Maka sebagaimana dalam riwayat hadis Imam At-Tirmidzi dijelaskan bagaimana qiyamul Ramadannya Rasul selain qiyamul lail. Makanya selain yang biasa Rasulullah laksanakan di malam-malam Senin Ramadan, jumlahnya sebetulnya tetap. Kalau kita riwayat dalam Tirmidzi itu, sumber sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat yang bukan orang Madinah, dari daerah Ghifari, ingin berramadan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Abu Dzar menyengaja dari awal Ramadan ingin bersama dengan Rasul, ingin melihat bagaimana qiyamul Ramadannya Rasulullah. Berikutnya, aku berramadan bersama Nabi, tapi sepanjang Ramadan ini aku tidak melihat beliau sholat. Tentunya pertanyaan ini, apakah Rasulullah sholat? Di rumah pasti sholat, karena tidak ada malam sepanjang Ramadan, sepanjang tahun, apalagi di Ramadan Rasulullah tidak sholat. Tapi Abu Dzar tidak menyaksikannya. Sahabat itu kalau tidak menyaksikan langsung, tidak mendengar langsung, tidak Rasulullah melihat ucapannya, maka dia tidak meriwayatkan. Itu riwayatnya dari sahabat tadi. Karena tidak menyaksikan Rasulullah sholat di masjid, kemudian tidak mendengar langsung, Abu Dzar Al-Ghifari tidak meriwayatkannya. Tapi ya di rumahnya pasti sholat. Rasulullah tidak sholat sepanjang Ramadan kecuali saat Ramadan tinggal 7 hari lagi. Berarti kalau dihitung itu malam 23. Kalau di kampung itu malam 23 hadir lagi. Dan kata Abu Dzar, kami sholat kumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila thulutsil lail. Kami sholat, kami qiyamul Ramadan bersama Rasulullah hingga sepertiga akhir malam. Sama dengan seperti hingga sepertiga malam. Ila thulutsil lail, hingga sepertiga malam. Kalau biasanya di sepertiga akhir, ini mah hingga sepertiga malam, mulai awal malam sampai sepertiga malam. Kalau malam 8 jam kira-kira 2 jam setengah. Kalau sekarang jam 8 maka beres-beres jam 10 atau jam setengah 11. 2 jam setengah. Baru beres itu 11 rakaat. Jadi 1 rakaatnya boleh jadi seperempat jam atau 20 menit. Berikutnya, saat Ramadan tinggal 4 hari lagi, tinggal 6 hari lagi, Rasulullah tidak datang lagi. Tapi saat Ramadan tinggal 5 hari lagi, beliau keluar lagi dan sholat. Kami pun ikut sholat di belakangnya. Kumna ma'a Rasulillah ila nisfil laili. Kami sholat bersama Rasulullah sampai setengah malam. Sahabat belum terbiasa juga. Awal-awal Ramadan belum terbiasa juga sholat sepanjang itu. Maka akhirnya di antara mereka ada yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya engkau memberikan ruangan sisa malam ini untuk kami melaksanakannya sholat nafilah, sholat masing-masing sesuai kemampuan. Malam panjang-panjang kumaka hoyong gitu. Menurut cing Rasulullah sholat nama lebih benar apa gitu. Apa jawab Nabi? Man sholat ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu sholatul lail. Barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, hingga selesai, kutiba lahu sholatul lail, kutiba lahu qiyamul lail, maka ditulis baginya sholat sepanjang malam. Oleh karena itu
Karena sholat kita rata-rata di sana sampai setengah 9. Di sini sampai jam berapa Pak? Berarti durasi ada dari percepat nih, sosialisasi. Kemudian sholat sunat diri tentu saja. Biasanya sholat panjang, sholat orang Pak. Sekarang dirinya kata kasur gitu ya. Atau mending surat kono, mending bacaan kono. Bacaan kono. Masih mau baca. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kamu Yasin? Yasin. Tadi kamu mengajak teman-temannya mengeresek. Ayo, pulang makan kami ya. Tapi ternyata tidak semuanya. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Allahu Akbar. Terjadi yang beberapa. Suratnya panjang pendek suratnya. Panjang, bacanya panjang pendek. Nah, mata kan kalau sana mending surat ono mending bacaan ono. Ini nama ono. Jadi panjang kajiannya pasti kalian namanya sampai 5 sampai setengah malam, sisanya ternyata sampai hampir habis waktu sahur Pak. Itu surat ulang Nabi. Makanya sampai barangkali sampai Mekah. Jarang-jarang atau juga mulai orang sholat sampai menjadi barangnya. Biasa juga kalaupun barang kalau memang sholat sudah barang di rumah. Nabi tidak. Demikian mohon maaf